Kalau Baby Sultan alhamdulillah baik-baik aja. Jadi kalau misalnya kemarin Mas Andri sempat menyampaikan Baby Sultan sakit, itu enggak. Dia salah. Jadi gini ya, Nyai itu agak bingung. Sebenarnya tuh maunya Mas Andri apa? Nyai bisa menyampaikan bahwa dia sama sekali nggak sayang sebenarnya sama Baby Sultan. Pertama, sejak Baby Sultan ada di rahim Nyai sampai dengan sudah lahir, Baby Sultannya real ada di depan Nyai dan Mas Andri, itu adanya selama itu cuman Baby Sultan tuh merekam di otaknya ketika di dalam kandungan mamahnya dibentak-bentak, dikasarin dan lain sebagainya, dan juga selalu ada perselingkuhan. Nah, setelah Baby Sultan lahir pun tetap sama kondisinya. Mas Andri gendong Baby Sultan sambil neriak-neriakin, maki-maki Nyai. Sampai dengan lihat Baby Sultan lihat mamahnya jatuh ke lantai pun Baby Sultan lihat. Apakah itu yang namanya bapak sayang sama anak? Dan banting-banting barang, melakukan kegiatan destruktif di depan anak. Terus sekarang mau lihat anak. Terus itu yang pertama dari sisi psikologi anak ya, karena Nyai juga mempunyai tim dari psikolog anak juga. Terus yang kedua, kalau misalnya benar sayang sama anak, nggak mungkin dong Mas Andri bilang beberapa kali saat bertikai, udah lah, gue nggak apa-apa hilang anak 1, gue masih punya anak 6. Nah, ya oke, itu ada juga yang pernah beberapa kali juga pada saat bertikai, kan Baby Sultan menangis. Ya kasihan ya, Nya bilang, "Pah, udah Pah, kita berantemnya." Mas Andri bilang apa? "Udah biarin, biar mati sekalian." Subhanallah, kayak gitu yang namanya bapak. Itu. Terus habis itu, selain itu nilai tanggung jawabnya apa? Saat Baby Sultan mau melahirkan pun Nyai sebagai istri menanyakan tanggung jawab sebagai suami pada suami, "Mas, ini Nyai mau lahiran, maaf dananya bagaimana?" Gue nggak tahu. Nah, itu. Dan sampai sekarang pun selalu mengedepankan kalau Mas Andri SMS samanya itu malah jadi apa ya? Sebenarnya yang lebay itu dia ya, Bang. Dia bilang, "Mama mengapa membuat Sultan menderita dilepaskan dongkapan dari seorang ayah? Loh, malah Sultan sekarang bahagia, gendut, terus happy, mimik mukanya nggak tertekan karena real ya," kata Uni Citra, psikolog Nyai pribadi. Ketika seorang anak merasakan stresnya seorang ibu, dia akan ya dari segi fisik kurus, mungkin mimik mukanya juga nggak happy. Sekarang jauh lebih happy, jauh lebih gendut sekarang gitu. Itu dan sampai dengan sekarang pun juga nggak ada ya basa-basinya, Bang. Maaf, mungkin Mama ini ada sedikit support dari papa gitu, apa untuk kebutuhannya, enggak sama sekali. Jadi apa, mau lihat doang gitu. Padahal dengan notabene-nya masih trauma. Siapa yang menggaransi Mas Andri bertemu dengan Sultan dan tidak melakukan tindakan destruktif lagi? Karena kemarin sering sekali banting-banting barang, kayak motor listriknya sampai pecah segala macam, itu di depan Sultan. Mau nambahin Mas Andri? Iya, perlakuan. Tutur katanya, segala tindak tanduknya, jadi kekerasan verbal maupun non-verbal yang telah Nyai alami selama berumah tangga, itu sangat membekas di hati Nyai. Dan lebih parahnya, ya Bang ya, dari tim kami kan melakukan beberapa riset ya. Ternyata apa yang Nyai alami ini malah diambil makna dari Mas Andri, itu malah dibilang apa, Bang? Lebay. Nah, padahal dia sakit hati loh. Kok ya trauma itu kok dianggap sepele ya? Jadi ketika dia mentak-mentak Nyai sampai Nyai sesak napas, asma kumat, pakai oksigen, itu kok dia bilang malah lebay. Astagfirullah. Mungkin kalau misalnya Mas Andri menyamakan Nyai dengan istri-istri yang sebelumnya yang jumlahnya 4 itu, yang dibentak-bentak, dikata-katain, disiksa secara verbal maupun non-verbal, mau nurut sampai dengan mempunyai anak jumlahnya 6, ya kalau bagi Nyai nggak bisa, jangan disamain gitu. Nyai mempunyai suatu prinsip dan juga mempunyai nilai kesabaran tertentu ya.
Nah ini benar-benar kesabarannya udah habis gitu. Kok malah yang bersangkutan melihat yang dia alami saat ini malah dibilang lebay dan dia tertawa-tawa gitu. Itu mungkin sama dengan halnya dia menari-nari telanjang di depan foto almarhum bunda ya. Kita nggak bisa pakai logika gitu. Kan karena sampai dengan saat ini pun dia masih trauma dengan Mas Andri. Kemarin juga sempat di studio salah satu stasiun TV Jakarta untuk dipertemukannya, tidak mau satu frame gitu karena masih tidak siap untuk bertemu, mendengarkan suaranya pun Nyai masih cemas gitu, apalagi ketemu muka gitu. Nyai terima loh, Mas Andri kawin cerai 4 kali, anak 6 segala macam. Mungkin bisa dibilang belum mapan, nggak apa-apa. Tapi mbok ya jangan kasari Nyai, jangan duain Nyai atau tigain Nyai, nggak, jangan, dan jangan kasari Nyai. Udahnya pengen hidup nyaman, punya keluarga kecil, gedein anak bareng-bareng, bahagia bareng-bareng. Kenapa sih merusak psikologi Nyai, merusak jiwa Nyai gitu. Coba bayangkan, Ibu, Mbak, kita sesama wanita merasakan apa yang seperti Nyai rasakan saat ini. Kalau misalnya latar belakang kita semuanya sama, kita manusia hidup, diciptain Allah, punya rasa, punya hati kecil, punya hati nurani. Ketika Mbak, Ibu yang di depan Nyai diperlakukan seperti Nyai yang mempunyai harapan ingin bahagia, tapi ternyata begini, tuh gimana? Nyai udah diem loh, Nyai diem, Nyai nutup-nutupin. Nyai malah lebih seneng gini ya, Mas Andri legowo, secara brave, secara jantan, diam, mengakui, oke, aku selingkuh, aku kasar, aku minta maaf, gitu. Udah selesai, nggak usah muter-muter lagi, nggak usah nyudutin Nyai, nggak usah nyakal-nyakal lagi. Kalau udah kayak gitu, udah Nyai malah diem, gitu. Tapi karena dia nyudutin Nyai, ya udah akhirnya Nyai speak up, gitu. Ya, bagi kami kalau pihak sana mengatakan lebay, ini kan perkawinan. Kekerasan verbal atau tidak menolong Nyai ketika Nyai sesak napas, itu bukan sesuatu yang lebay. Kalau itu menganggap enteng perkawinan. Perkawinan berkali-kali cerai, kawin lagi cerai, sama aja apa ya, tidak menghargai perkawinan, lembaga perkawinan seperti itu. Nyai bercerai sekarang putusannya sangat sulit dan berat buat Nyai. Karena baru mempunyai baby, kedua juga perkawinannya masih muda, jadi dan Nyai juga harus kemarin sempat menutupi rasa sedihnya, walaupun tahu itu Nyai sudah tidak bertemu dengan Andri. Jadi begini, berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2004, pasal 34-nya, itu seharusnya suami itu wajib melindungi istrinya, dilindungi, dipenuhi kebutuhan hidupnya, bukan malah melakukan kekejaman terhadap istrinya, baik secara non fisik, verbal, lisan ya, fisik. Ini faktanya ini tidak menjalankan perintah amanah undang-undang. Dia membuat kekejaman terhadapnya yang seharusnya dilindungi menurut pasal 34 ya. Dan kemudian pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 174 menyebutkan suami istri harus saling setia, saling menghargai, hormat menghormati, dan harus setia. Ini faktanya beliau ini, siapa, Andri ini, pada saat, yang ironisnya pada saat Bu Roro ini hamil, justru melakukan perselingkuhan kesana kesini, ini sama sini, itu kan betul-betul luar biasa kekejamannya itu termasuk kekejaman psikis. Agendanya adalah dari majelis pasti ingin bertemu dengan Nyai, dengan Andri, para pihak. Setelah itu nanti akan diadakan mediasi. Sebelumnya kami sudah melakukan mediasi dengan Nyai sendiri, juga yang sekarang difasilitaskan oleh Pengadilan Agama. Iya, kalau bagi Nyai pribadi saya belum siap ya, tapi kan memang harus dijalani suatu proses mediasi itu. Cuma Nyai tidak mau sendiri, jadi Nyai pengen didampingi oleh lawyer di ruangan tersebut, jadi Nyai nggak mau sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.